السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله الذي فضل الأشهر الحرام على سائر الشهور العام، خصها بمزايا وفضائل. اللهم صل وسلم وكرم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وتابعيهم بإحسان ومن صار على نهجهم واقتفى آثارهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر والسبع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من العمل الصالح أحب إلى الله من هذه الأيام العشرة، ما من أيام العمل الصالح فيه أحب إلى الله من هذه الأيام العشرة إلى آخر الحديث. Ma'asyiral muslimin, jamaah ta'lim rahimakumullah. Pada kesempatan mimbar siang hari ini akan disampaikan kajian berjudul Fadilatu Syahri Dzulhijjah, keistimewaan daripada bulan Dzulhijjah. Kemuliaan bulan Dzulhijjah disebutkan di dalam Al-Qur'an. Disebutkan di mana? Al-Qur'an. Di dalam beberapa ayat Al-Quran disebutkan tentang keistimewaan daripada bulan Dzulhijjah. Yang pertama, secara umum disebutkan kemuliaan bulan tersebut di dalam surat At-Taubah ayat 36, ayat yang sangat populer. Faqala ta'ala: inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Ada 12 bulan Hijriyah. Pada saat diciptakan langit dan bumi oleh Allah, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut dengan bulan haram. Bulan apa? Haram. Yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, salasa mutawaliyat, 3 berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, wa Rajab, Mudhar. 1 dipisah Rajab. Berarti bulan Dzulhijjah ini termasuk bulan apa? Haram. Kenapa disebut bulan haram? Kenapa disebut bulan haram? Dikatakan oleh Al-Imam Al-Qadhi Abu Ya'la radhiyallahu ta'ala anhu, adapun 4 bulan itu disebut bulan haram, kata Imam Al-Qadhi Abu Ya'la, yang pertama, li'anna Allah Ta'ala harramal qital. Yang pertama karena Allah mengharamkan peperangan, apa? Dan pertumpahan darah pada saat itu. Jadi di bulan haram terjadi gencatan senjata, saking mereka menghormati bulan tersebut walaupun bukan orang Islam. Orang-orang sebelum Islam mereka gencatan senjata pada bulan tersebut. Kenapa? Saking memuliakan daripada bulan haram. Yang kedua, disebut bulan haram apa? Keharaman, kemaksiatan yang dilakukan di bulan ini itu sangat besar siksanya daripada bulan lain. Yang kedua apa? Keharaman melakukan maksiat atau perbuatan dosa di bulan haram lebih besar iqabnya, dosanya, balasannya ketimbang antum lakukan di bulan lain selain bulan haram. Bukan berarti bulan lain enggak haram, tetap haram. Cuman keharapannya itu lebih lagi di bulan ini. Seperti tanah haram. Ada tanah haram enggak? Baitullahil Haram, ada Masjidil Haram. Maksudnya apa? Masjid haram, tanah haram. Artinya kata ulama, orang yang melakukan maksiat di tanah haram itu dosanya berlipat ketimbang di negara kita.
Iya, maka ketika antum sudah ihram, niat ihram, masuk tanah haram, pakai baju ihram, ada larangan. Di antaranya apa? Nggak boleh bunuh binatang. Antum bunuh binatang itu harus bayar dam dengan kambing atau seharga hewan yang Anda bunuh. Bunuh nyamuk aja ya. Bunuh nyamuk bisa jadi seharga kambing. Bunuh lalat kena dam. Saking sucinya itu sampai membunuh binatang. Mencabut tanam-tanaman nggak boleh. Kalau di sini ente cabut tanaman kena dam nggak? Di tanah haram ente cabut tanaman antum kena dam. Memakai minyak wangi dan sebagainya. Misal itu larangan ihram. Larangan apa? Ihram. Begitupun di bulan haram. Kemaksiatan di bulan ini dilipat ganda oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, dalil khusus lebih spesifik, lebih menukik. Tadi umum bulan haram, sekarang lebih khusus. Surat Al-Fajr. Wal fajr walayalin ashar was-sab'i wal watar wal laili idza yasar hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Demi waktu fajar. Ketika Allah sumpah kepada benda, itu artinya apa tuh? Demi masa, demi duha, demi tin, demi zaitun. Maksudnya apa tuh? Dijelaskan oleh sebagian mufassir, wa aqsamuhu tabaraka wa ta'ala ala 'abdi makhluqatihi dalilun ala 'azmi ayatih. Kata Imam As-Suyuti rahimahullah, wa aqsamuhu tabaraka wa ta'ala, sumpahnya Allah kepada benda-benda itu menunjukkan kehebatan yang disumpahi. Ada sesuatu yang luar biasa di situ. Ada sesuatu yang sangat hebat yang kita diperintahkan untuk memahami sesuatu tersebut. Ada kehebatan. Wadduha berarti ada hebat di sana. Wal asr ada kehebatan di sana. Watin, buah tin, ada apa itu? Kita disuruh untuk menelusuri, mencari tahu. Begitupun wal fajr demi fajar dan demi 10 pertama atau 10 hari. Yang dimaksud 10 hari di situ apa? Kira-kira walayalin demi 10 malam. Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan was-sahih wa ma'alihil jumhur, dan yang paling sahih menurut jumhur para ulama, yang dimaksud fajar itu fajar bulan Dzulhijjah. Yang dimaksud 10 malam itu adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sampai Allah bersumpah dengan 10 hari itu, saking hebatnya tanggal 1 sampai 10 bulan haji atau bulan Dzulhijjah sangat istimewa, sampai Allah Ta'ala bersumpah. Berarti luar biasa nggak? Hebatnya tuh tanggal 1 sampai 10 besok. Tanggal 1-nya hari apa? Hari Minggu atau hari Ahad. Nah, sesuai dengan keputusan hisab dan ru'yat. Berarti lebarannya hari tanggal 10 Dzulhijjah. Tanggal berapa di bulan itu? Nah, iya. Tanggal 10 juga ya? 10, 9, 10. Nah, itu bisa dilihat nanti. Khusus spek. Kemudian dijelaskan dalam hadis Nabi SAW, memperkuat lagi. Apa kata Nabi Muhammad dalam hadis Imam Bazzar dalam musnadnya meriwayatkan, begitupun diriwayatkan Ibnu Hibban dalam riwayat yang sahih. Faqala Nabi SAW, afdalu ayyamid dunya asyra Dzulhijjah. Hari yang paling afdal di dunia ini hari apa? Hari-hari yang paling utama di dunia ini apa? Kata Nabi, hari 10 pertama bulan Dzulhijjah. Itu afdalul ayyamid dunya. Bahkan 10 hari besok nih lebih hebat dari Ramadan. Lebih hebat dari, bahkan siang harinya lebih hebat dari 10 terakhir Ramadan. Yang kita tahu bagaimana hebatnya 10 terakhir. Itu siang harinya kalah. Akan tapi malam harinya menang dia, karena ada Lailatul Qadar. Afdalu ayyamid dunya.
Hari-hari terafdol yang Allah ciptakan di dunia itu apa? 1 sampai 10 besok. Diperkuat lagi oleh hadis Nabi, riwayat Imam Muslim dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Begitupun diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar dalam riwayat Imam Abu Dawud. Faqala an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyam al-'amal salih fihi ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-'ashrah." Tidak ada hari-hari di mana seseorang beramal saleh yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dilakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Jadi orang-orang yang beramal saleh di 10 pertama besok ahab ilallah, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu. Dari 360 hari ada 10 hari di mana Anda beramal saleh sangat dicintai oleh Allah Ta'ala. Bahkan lebih hebat dari jihad di jalan Allah, perang dengan orang kafir memanggu senjata, hebatan besok Anda beramal saleh. Amal saleh apa? Alif lam istighraq, artinya apapun amal Anda tidak dibatasi. Silahkan beramal saleh besok, maka niscaya akan sangat disuka oleh Allah Ta'ala. Amal soleh apa, Beb? Yang kita disunahkan untuk kita kerjakan. Ada yang wajib juga di sana. 1, berhaji. Apa amal soleh yang pertama? Berhaji. Ini wajib, rukun Islam. Maka saya taruh pertama karena wajib. Bagi orang-orang yang mampu untuk pergi haji, maka mereka wajib untuk segera pergi haji. Yang mampu, antum mampu apa enggak? Nih, kalau urusan ibadah haji kadang-kadang ngedadak pada miskin. Padahal mobil baru ganti kemarin dari Avanza ke Fortuner, motornya baru, rumahnya besar, giliran haji belum mampu Habib. Motor 3, mobilnya 2, masih belum mampu. Kalau haji ini masya Allah rukun Islam yang selalu dianaktirikan dan dibelakangkan. Alasannya apa? Belum mampu, belum dapat panggilan lah. Innalillahi wa inna. Padahal ini rukun Islam, wajib dikerjakan. Makanya orang haji ada 3, ada haji nasab, haji nisab, haji nasab, haji nasib. Haji ada 3 nih. Pertama ada haji nisab, yang kedua haji nasab, yang ketiga haji nasib. Bapak-bapak kira-kira masuk yang mana? Nasib. Tuh kan, baru saya bilangin. Mendadak jadi orang miskin itu. Oh nasib, Beb. Haji nisab itu apa? Nisabnya udah sampai, berarti kaya, dia cukup harta. Itu disebut haji nisab. Udah sampai tuh nisab. Yang kedua haji nasab, punya saudara kaya, maka diberangkatkan oleh nasab, saudara. Ibu mungkin kaya, bapak Anda kaya, Anda berangkat. Atau kita orang tua punya anak kaya, punya mantu kaya, diberangkatkan. Itu namanya haji nasab. Nisab enggak, nasab enggak. Yang ketiga baru nasib. Nah kalau ini maka saya kira nih pada masuk kalian yang ketiga nih. Mungkin nih haji nasibnya cakep biar susah, tapi kalau udah nasibnya bagus berangkat enggak kira-kira? Makanya kan ada istilah haji mansur, halaman kegusur, haji kosasi, ongkos dikasih, kan begitu. Ada karyawan Sukopindo teladan diberangkatkan oleh perusahaan, bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Itu namanya nasibnya bagus. Atau lagi jalan ke PT Sukopindo ketabrak mobil, yang nabraknya orang kaya, konglomerat, diberangkatin. Iya. Ya mudah-mudahan besok pergi ke Sukopindo dapat rezeki, tabrak. Tapi kita pakai dikit ya dia. Iya kalau sedikit. Lah kalau mati bagaimana? Udah gitu yang nabraknya angkot, dikasih kagak diomelin kita. Jangan sampai ketabrak mobil. Jangan. Aneh nggak doain itu enggak. Mudah-mudahan dikasih jalan yang baik, nasibnya bagus. Bagaimana caranya? Wallahu a'lam. Kalau memang nggak bisa haji, maka lakukan amalan-amalan haji.
Kita yang belum mampu berangkat haji, pengen dapat pahala haji, lakukan amalan-amalan tersebut. 1. Man masya ila salatin maqsubah bi jama'atin fakana lahu ka'asri hajjah. Siapa orang yang berjalan salat berjamaah ke masjid, maka itu sama dengan haji. Banyakin salat berjamaah, pahalanya haji. Yang kedua, man ghada ilal masjidi la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimah kana lahu ka'ajri hajjah. Siapa orang yang menuntut ilmu seperti ini, pahalanya haji. 2, tuh, kan lumayan tuh. Udah haji nih 2 kali. Yang ketiga, di dalam hadis riwayatkan Imam Muslim, ja'al faqir ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang fakir datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, jahaba ahli dusur bil ujur. Ya Rasulullah, orang kaya itu mereka mendapatkan pahala yang kami nggak bisa mengejarnya. Dia salat, kami salat. Dia puasa, kami puasa. Tapi dia yahujun, dia pergi haji, anda nggak bisa. Bagaimana ini? Saya pengen ngejar pahala dia, cuman apa daya? Anda fakir, nggak punya fulus. Dia salat, anda salat. Dia puasa, anda puasa. Tapi dia haji, dia sedekah, anda nggak bisa. Gimana caranya ya Rasulullah? Orang fakir demo ke Nabi. Apa kata Nabi? Tenang bro, sabar. Kata bahasa kita begitu. Nabi mah begitu. Kalau ente pengen dapat pahala haji seperti ini gampang. Biasakan kata Rasul, khalfa kulli salat, setiap habis salat baca subhanallah 33. Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Kalau engkau lakukan itu, maka engkau bisa mengejar pahala haji. Antum baca habis salat subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Itu sama dengan haji kata Nabi SAW. Engkau bisa sama seperti itu. Kalau susah, haji itu udah 3 tuh. Udah 3 nih haji. Yang keempat, sholat isyraq. Habis sholat subuh, antum jangan bangun, tetap di atas sejadah, nunggu matahari syuruk. Jam 6 lewat, jam 6 lewat 10, jam 6 lewat seperempat, sholat isyraq. Usalli sunatal isyraq. Allah. Itu pahalanya haji umroh tammah. Lumayan. Jadi bagi antum yang belum pergi haji atau daftar 20 tahun, no problem, itu wilayah Allah, yang penting daftar. Antum isi dengan amalan tadi, insya Allah cepat berangkat. Amin. Amal, jangan amin doang, amal. Amin nggak diamalin buat apa? Amin dan amal. Yang kedua, amalannya apa? Banyak berzikir, takbir, tahlil, tasbih di hari itu. Jadi tanggal 1 sampai 10 suruh apa? Banyak apa? Zikir. Wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat. Wa yadhkuru ismallah, perbanyak zikir kepada Allah fi ayyamin ma'lumat, pada hari itu 10 pertama. Ayyamin ma'lumat 10 pertama. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walil. Perbanyak itu. Takbir Idul Adha ada 2. Ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Takbir mutlak itu apa? Takbir yang tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Begitu, kapan waktunya tuh? Takbir itu mutlak. Di masjid, di jalan, di mana-mana Allahu Akbar, Allah. Itu namanya mutlak. Di mana saja boleh dibaca. Kapan tuh? Sejak terbenam matahari di tanggal 9 masuk tanggal 10 malam takbiran, antum di situ sunnah untuk takbir. Sampai kapan? Selesainya sampai khotib turun mimbar. Begitu takbir Allahu Akbar selesai. Takbir mutlaknya selesai.
Jadi habis sholat Idul Adha tidak disunatkan gembar-gembor lagi tuh di mic. Allahu Akbar. Habis. Bagi jalan-jalan. Itu akhir. Kemudian takbir muqayyad, takbir yang terbatas setelah sholat 5 waktu. Kalau takbir Idul Fitri nggak ada muqayyad, nggak ada, dia mutlak aja. Idul Adha ada muqayyadnya. Kapan? Khalfa kulli shalah. Selesai salat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, Allahu akbar, sunnah. Sejak kapan? Subuh tanggal 9. Antum sholat puasa Arafah nggak? Misal puasa Arafah tanggal 9, habis sahur tanggal 9, maka ketika selesai salat subuh antum sudah sunnah takbir. Allahu akbar, Allah, itu sunnah takbir. Sampai kapan? Sampai tanggal 13 hari tasyrik asar. Antum setiap sholat takbir, setiap sholat takbir, setiap sholat, itu namanya takbir muqayyad. Hanya terbatas setelah sholat. Mutlaknya sudah habis. Itu habisnya ketika turun mimbar. Kelar dah. Jangan lagi takbir di speaker di pasar. Oh, udah habis. Bukannya nggak boleh sih. Maksudnya dikerasinya makruh. Pelan boleh. Atau dari tanggal 1 boleh. Mulai besok tanggal 1 takbir boleh. Sayyidina Umar, Abi Hurairah di dalam hadis yang sahih riwayat Abu Dawud, ketika tanggal 1 dia pergi ke pasar. Pergi kemana? Bukan belanja, bukan mau shopping, apa? Takbir. Kana yakhrujani ila suq fayukabbirani fayukabbir ahli suq bitakbirihima. Masuk ke pasar takbir, Allahu akbar, Allahu akbar. Maka semua pedagang di pasar takbir sama-sama. Ayo, besok mulai orang-orang Sukopindo pergi ke pasar tanggal 1 takbir. Insya Allah ditangkap satpam. Ini orang gila ini. Kita kagak biasa ya, sunnah sudah hilang. Nggak biasa, makanya jangan dah, di kita nggak biasa, jangan, nanti salah paham, dianggapnya orang gila lagi. Yang ketiga, puasa. Apa? Puasa. Amalannya apa? Puasa. Berapa hari puasa? Besok puasa berapa hari? Yang udah pasti kan tanggal 9, itu sunnah muakkadah. Kalau dari tanggal 1 sampai tanggal 9 boleh nggak? Ulama terbagi, ada yang bilang nggak boleh. Tanggal 1 sampai bilang nggak boleh. Yang boleh hanya tanggal 9, tanggal 1 sampai 8 nggak boleh. Kenapa? Nabi nggak pernah melakukan. Hadis riwayat Siti Aisyah. Apa kata Siti Aisyah? Mara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu asyra gad min Dzulhijjah. Saya tidak pernah melihat Rasulullah puasa 9 hari berturut. Mara'aitu, nggak pernah lihat. Kemudian pendapat kedua mengatakan boleh, dan ini lebih kuat. Riwayatnya istri-istri Nabi yang lain, Ummu Salamah dan yang lain, dikatakan apa? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu 9 min Dzulhijjah. Adalah Rasulullah selalu, karena itu selalu puasa 9 hari. Nah, ini ada perbedaan ya. Satu bilang nggak ada, satu bilang ada. Kalau begini, di dalam kaidah usul fikih dikatakan al-musbit muqaddam al-nafi. Maka yang menetapkan ada didahulukan daripada yang mengatakan tidak ada. Makanya kita dahulukan yang mengatakan ada ketimbang tidak ada. Dan ini diikuti para salafus soleh dulu, rata-rata puasa tanggal 9 hari. Termasuk Ibnu Sirin, beberapa sahabat Nabi puasa. Dan ulama-ulama kita rata-rata puasa tanggal 1 sampai 9. Jadi antum boleh, silahkan puasa tanggal 1 sampai 9. Oi, silahkan. Orang Sukopindo 9 hari puasa. Insya Allah nggak bisa. Ya Pak, 9 hari minimal satu hari. Ambil Arafah tanggal 9 tuh, sebab pahalanya luar biasa. Mendapat dua ampunan 2 tahun. Tahun yang lalu, tahun yang akan datang, habis
modalnya cuma sehari puasa, untung nggak? Untung gitu. Mau nggak tuh? 2 tahun diampuni dosa, mau nggak tuh? Puasanya? Nah, insya Allah aja udah niat yang kuat, insya Allah puasa tanggal 9. Puasa. Kita kejar waktu ini. 9. Yang keempat amalnya apa? Iraqatud dam, ngucurin darah hewan kurban. Kurban apa? Kurban. Siapa yang kurban? Enggak semua orang Islam. Siapa? Syaratnya 1, Islam, mukallaf, sudah balik. Kalau anak kecil enggak disunahkan. Jadi syaratnya apa? Orang Islam mukallaf, usia 15 tahun atau sudah balik, kemudian mampu. Nah, siapa yang mampu? Ukuran mampu bagaimana? Antum nih yang hadir depan ini termasuk orang yang mampu bukan nih? Kurban nih. Kita ukur ya. Kita ukur ya. Orang yang mampu itu orang yang punya kelebihan harta untuk ngasih makan anak bini 4 hari, 10, 11, 12, 13. Dan ada buat hewan kurban. Misal di malam takbiran antum megang duit 10 juta. 10 juta. Misal besok lebaran, ini kan malam takbiran, antum ada duit 10 juta, baik cash atau di bank atau di mana gitu. Dari 10 juta antum potong buat jajan anak bini 4 hari, kira-kira habis berapa? Ukuran Sukopindo. Sehari jajan anak bini kita sehari berapa? 100.000 cukup? Astagfirullah. Hebat, 1 juta masih angkat jempol luar biasa. Ya mungkin ada gitu ya, mungkin ada 1 juta ya mungkin makannya di restoran atau tidurnya di hotel bola, bisa jadi. Rata-rata aja Mas, itu mah nggak rata-rata dah. 100.000 ya, buat anak istri sehari cukup 100.000. Cukup misal, relatif. Berarti 400 ya, 4 hari kan? 10, 11, 12, 400. 10 juta diambil 400 berapa? 9 juta 700 ya? 600, 9 juta 600. Lalu dibelikan hewan kurban 3 juta. Jadi berapa? Sisanya 6 juta 400, 600, 6 juta 600. Sisanya banyak nggak? Dibalik sekarang, 10 juta dipotong hewan kurban 3 juta. Misal di kambing 3 juta, sisa 7 juta. Kira-kira 7 juta untuk anak bini kita 4 hari cukup apa enggak? Lebih dari cukup. Berarti orang yang malam itu punya duit 10 juta harus korban. Korban. Itu udah kena tuntutan. Atau mungkin 5 juta, 3 juta dipotong buat hewan. 1 juta cukup nggak buat anak istri 4 hari? Cukup, lebih 1 juta ya? Masih punya kelebihan kan? Berarti yang punya uang 5 juta malam itu dituntut untuk korban. Kalau pada malam itu antum punya duit 10 juta, 7 juta, 6 juta, masih tidak korban, nggak usah ngaji. Buat apa ngaji kalau nggak diamalin? Saya jauh-jauh datang kemari, tapi kagak diamalin. Hati-hati Pak, Nabi katakan orang yang punya kelebihan uang sudah mampu tidak korban, fala yaqrabanna musallana, jangan deketin tempat salatku, jangankan masuk, deketin aja nggak boleh. Dibenci oleh Nabi. Apa artinya hidup kita ketika Nabi benci sama kita? Nanti di akhirat bagaimana? Ketemu Nabi Muhammad, ente ini kaya, udah mampu, ente nggak pernah korban. Di mana ditaruh kita di depan Nabi Muhammad? Nggak punya harga, nggak berkah rezekinya Pak, nggak akan berkah hidupnya.
Ketika antum sudah mampu, antum tidak iraqatud dam. Padahal kata Nabi, ma min amali ibni Adam, tidak ada amal ibnu Adam yang paling dicintai Allah pada hari itu kecuali iraqatud dam, mengucurkan darah hewan. Nah, ayo lihat tabungannya, saldonya berapa. Ini kira-kira pegawai Sukopindo ini ada nggak 10 juta tabungannya? Nah, jangan-jangan udah kena nih. Cuman kadang-kadang kalau korban itu ya begitu tadi, ngedadak miskin. Padahal motor 3, mobilnya baru, rumah gede, gaji gede, kagak mau korban. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Untung Pak, ya Allah, kita syukur. Dulu Ismail tuh Pak diganti pakai kibas Pak. Coba kalau nggak diganti dengan kibas Pak, dengan kambing, mungkin sampai sekarang ada syariat motong anak. Bagaimana kalau Bapak disuruh motong anak? Mampu nggak kira-kira? Nggak mampu. Jangankan motong anak, motong 2,5% dari gaji Bapak aja berat. Zakat nggak pernah keluar, padahal 2,5% sedikit. Tapi kenapa nggak bisa motong itu harta, apalagi sampai motong anak? Gitu. Kita ini punya keimanan sangat lemah. Iya, makanya bersyukur Anda suruh motong kambing cuman 3 juta. Ini syukur kepada Allah. Ustaz nggak punya duit saya Ustaz, motong ayam. Ikuti mazhab Ibnu Abbas. Ibnu Abbas bilang, kalau ente nggak mampu latihan potong ayam. Ya Allah, ya Rabb, saya pengen korban ya Allah, cuman saya nggak punya duit. Hanya ini ya Allah, saya bisa ngucurkan ayam ya Allah. Bukan korban itu bukan, cuman latihan. Saking kepengennya mengucurkan darah, dia kucurkan ayam, sate sama anak-anak kita, bagi tetangga kita. Begitu tuh, niat yang kuat. Ada keinginan keras, doa sama Allah. Nggak punya ayam, beli tuh burung piit yang kecil, potong. Beli burung besok yang kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya pengen korban ya Allah, cuman nggak punya duit ya Allah. Hanya ini ya Allah, saya bisa ngucurin. Niatnya kuat, keinginan. Besok tahun depan antum sudah bisa beli anak kambing, walaupun belum kambing yang 1 juta. Lalu tahun depannya antum diberi rezeki oleh Allah 1 ekor kambing kibas besar. Kenapa? Niatnya kuat. Tuh, segala-gala tuh kalau niatnya kuat, insya Allah bisa. Apalagi yang mampu. Ini yang mampu ini di depan saya ini, yang tabungannya 20 juta, 50 juta, 100 juta, kagak mau korban itu. Yang ada apa? Tiap tahun minta mulu kupon, kagak pernah tuh korban. Ya, benar nggak kira-kira? Jangan cuman Bapak minta mulu, ngantri kupon, minta daging. Sekali-kali dong Bapak yang kurban. Gitu. Ya tiap tahun itu minta kupon, minta bagian. Nggak pernah korban tuh. Di sini mah nggak ada. Di sini mah nggak ada yang ngaku, nggak ada ya. Mudah-mudahan ini insya Allah ya bisa berkorban minimal 1 kambing. Baik, kurban itu hukumnya sunnah muakkadah. Udah habis waktu. Kifayah atau ainiyah ya. Yang bujangan punya gaji sendiri maka ainiyah. Kalau yang sudah rumah tangga maka 1 kambing untuk suami atau istri, maka seisi rumah gugur. Bukan 1 kambing buat keluarga, bukan. Tetap dia 1, cuman gara-gara dia korban sukut tolak, yang lain nggak dosa, lepas dari hukum makruh. Tapi kalau dia mau korban nggak apa-apa istrinya, istri mau korban nggak apa-apa, bagus. Tapi itu disebut sunnah kifayah. Ya, cari hewan yang baik, yang bagus. Unta, sapi, kambing. Kambing 1, unta 3, unta 7, sapi 7. Usianya pun harus sesuai.
nggak boleh, nggak sesuai. Ontak 5 tahun, sapi 2 tahun, kambing 2 tahun, domba setahun atau 6 bulan sudah kufur. Kurang umur nggak sah korban. Yang sehat walafiat, nggak ada penyakitnya, supaya korban kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Sepertiga buat kita, sepertiga fakir miskin, sepertiga daripada orang kaya. Bagikan orang kaya juga. Adapun orang kafir, ulama terbagi 3. Satu mengatakan haram mutlak, jangan. Yang kedua mengatakan boleh selama korban sunnah. Yang ketiga boleh mutlak. Kita ambil jalan tengah aja. Kalau masih ada orang fakir di kampung Anda yang gak kebagian, utamakan orang Islam. Jangan orang kafir. Jangan orang kafir. Karena ini adalah hari raya orang Islam, makanan buat orang Islam, utamakan kaum muslimin. Walaupun ada yang boleh orang kafir kalau sudah cukup orang Islam. Baik, terakhir salat Idul Adha. Ya, itu amalan di bulan Zulhijjah. Wallahu a'lam bis-shawab. Tadi disampaikan ke Ustaz sangat dianjurkan saum Arafah pada bulan Zulhijjah. Sebagaimana diketahui informasi dari pemerintah bahwa Idul Adha Zulhijjah itu pada hari Minggu saja. Sementara di informasinya Arab Saudi hari Sabtu ke hukum hari Jumat. Nah, jadi gimana saumnya? Apakah Jumat atau hari Sabtu? Buah puasa Arafah yang dilihat bukan momentum tapi hari. Sesuai konteks hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, su'ilan Nabi an saum yaum Arafah. Atau Nabi saum yaum Arafah. Nabi mengatakan puasa yaum, pakai yaum ya hadisnya. Yaum Arafah, bukan puasa Arafah, bukan, tapi saum yaum Arafah. Puasa hari Arafah. Jadi bukan momentum wukufnya tapi harinya. Di sini tanggal 9-nya. Mau wukuf kelar, wukuf belum, tetap antum tanggal, bukan wukuf. Sebagaimana di dalam kitab-kitab salaf disebutkan, di dalam kitab Fathul Mu'in, Syekh Zainuddin Al-Maribari mengatakan, "Wa yusammu muta'akkidan saum yaum Arafah li ghairil haji, yakni yaum at-tasi' min Dzulhijjah." Maka disunnahkan muakkadah puasa Arafah, hari Arafah bagi yang bukan haji pada tanggal 9. Jadi yang jadi patokan tanggalnya, bukan wukufnya. Jadi jangan ngelihat udah wukuf, belum, jangan. Tanggal 9-nya kapan? Di negara kita puasa. Sebab beda jam, beda hari, beda tanggal. Begitu saja. Sudah habis waktunya. Ada yang mau tanya lagi? Sudah paham. Apa bingung? Jangan bingung, Pak. Ntar Bapak ke ATM, lihat saldo, Pak. Hewan korban, potong 2,5%. Silakan, satu lagi katanya. Ini Idul Adha, Idul Fitri hampir sama, berbeda. Ini ada kawan tetangga kemarin nanya saya, dia ini orang Muhammadiyah, puasanya sampai sekarang nih beda 1 hari. Kemudian dia bingung karena dia mau sholatnya di tempat kami nggak ada. Akhirnya dia ikut sholatnya ke bukan dari dia Muhammadiyah, sholatnya puasanya beli Muhammadiyah, tapi puasa sholat Idul Fitrinya besok juga Idul Adha dia ikut pemerintah. Nah itu gimana Bib? Jadi kalau Idul Fitri kan menyangkut puasa, itu wajib. Misalnya Idul Fitri ya berbeda. Kita dengan yang berbeda itu tetap kita mengikuti metode yang kita yakini. Di negara kita itu kan biasanya tim hisab ru'yat, kita ngikut ke sana. Ya kan? Ada metode ru'yat global. Itu kita nggak tahu deh. Artinya ru'yat global, kalau di satu negeri sudah melihat semuanya harus sama. Kalau Saudi sudah raya, kita harus hari nggak boleh puasa. Tapi pendapat dari Imam Syafi'i, tiap-tiap tempat punya matlak masing-masing. Jadi nggak mesti sama.
Jadi kalau antum ngikut ke Saudi, madhabnya atau metodenya, antum nggak boleh puasa, harus lebaran. Tapi kalau antum mengikuti metodologi ya daripada Imam Syafi'i dengan diwadahi oleh NU atau Muhammadiyah atau mana itu, maka antum tetap boleh puasa dan harus puasa walaupun Saudi sudah lebaran, karena itu ijtihad. Adapun Idul Adha, misalnya ini kan nggak menyangkut sesuatu yang wajib. Ente mau lebarannya kapan nggak ya persoalan, ya gitu. Jadi sesuai metodologi yang dianut oleh dia, gitu. Nggak apa-apa, no problem. Karena di situ nggak ada yang wajib. Kalau Idul Fitri menyangkut puasa. Kalau Idul Adha saya kira nggak ada sesuatu yang wajib, itu sunnah. Sunnah, sholatnya itu sunnah. Nggak sholat pun nggak apa-apa. Ya, jadi tidak dipersoalkan. Kalau menurut Anda nggak dipersoalkan, gitu, nggak apa-apa. Fadlu. Puasanya Arafahnya. Ya berarti kalau dia pedomannya ngikut metode sana, ya harus ngikut sana. Sesuai dengan Saudi. Kalau misalnya metodenya metode kita, ya terus saya bilang ya, kan dilihat itu tanggalnya, bukan momentumnya. Kalau menurut ulama kita begitu. Tanggal 9 ya tanggal 9. Walaupun di sana sudah lebaran, nggak apa-apa. Di kita tanggal 9 kok. Ya, di sana sudah takbir nih Saudi. Kan dia udah tanggal 10. Lah kita kan baru tanggal 9. Gimana? Ya kan? Gitu. Jadi kata Musyabili, setiap tempat punya matlak masing-masing, boleh ngelihat bulan di tempat masing-masing. Jadi lebaran masing-masing boleh. Itu mazhab Imam Syafi'i, berbeda dengan mazhab lain. Gitu. Ya. Bagaimana? Satu lagi Ustaz. Ya, silakan. Monggo. Ini Ustaz, masalah kurban. Nanti dijelaskan kalau pas hari haji itu kita mempunyai dana lebih 4 hari mencukupi anak istri. Nah, umpama start niat itu kapan? Kan ini besok udah tanggal 1. Dan katakan di ATM kita masih ada lah ya. Sudah berniat. Nah, di hari hanya kan pasti kita mencari hewan kurban yang besar. Nah, pas hari hanya mungkin ada sesuatu tidak mencukupi dana itu. Nah, itu bagaimana? Itu satu. Nah, yang kedua, jika kita sudah berniat katakan kita booking ke tukang hewan, nah tapi pada saat hari hanya kita itu tidak bisa menghadirin kurbannya itu gimana Ustaz? Pada hari haknya antum ternyata dananya nggak ada. Iya. Tapi niat gitu. Iya. Tapi melihat rekening saat ini kan ada cukup. Ya, ini sekarang ini. Hari lagi nih. Dilihatin sekarang Iya. Jadi yang jadi patokannya itu pada malam takbir itu ada nggak dananya? Syukur-syukur yang mumpung sekarang ada, ya beli sekarang nggak apa-apa. Sekarang nggak apa-apa. Jadi nanti di malam takbiran, apakah antum sebabkan dihitungnya tanggal 10, 11, 12, 13 kelebihan itu di 10 hari tadi. Kalau ternyata duitnya kurang, nggak cukup, ya berarti antum nggak harus korban. Ya kan tanggal 10, 11, 12, 13 patokannya ada kelebihan untuk anak istri di tanggal 10, 11. Ya kan? Makanya kan saya bilang malam takbiran antum punya duit sampai hari lebaran itu 10 juta malam takbiran itu. Nah, kalau beli tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 boleh saja antum sudah beli hewan kurban, mumpung ada duit di tanggal 1 apa-apa. Beli besok tanggal 1, niat untuk kurban sunnah, maka saat itu tidak boleh mencukur bulu, tidak boleh mencukur kepala, tidak boleh menggunting kuku, disunahkan untuk tidak bercukur. Maka sekaranglah antum bercukur atau menggunting rambut atau menggunting janggut dari sekarang, supaya nanti tidak hanya makruh saja.
Nah niatnya nanti ketika antum menyembelih itu, Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal anni. Ini ya Allah dari Engkau untukmu, terimalah korbanku ini. Atau an fulan, an fulan, an fulan. Biasanya kan di sapi ditulisin, digantungin kertas. Saya biasa gitu gantungin kertas namanya. Jangan di sapinya Pak. Jangan di sapinya, ini nggak hormat ini. Kemarin ada camat, ada lurah itu ditulis di perut sapi, Lurah Cikarang Utara. Wah begitu sapi datang, waduh, Pak Lurah sudah berubah jadi sapi. Lurahnya sapi. Dibaca lurah, berubahnya dikutuk jadi sapi dulu. Jangan. Atau namanya di kambing itu namanya siapa itu namanya? Nur Kholis, namanya Nur Kholis. Waduh kata bininya, wah begitu keluar Nur Kholisnya, kata bininya, waduh suami saya ini jadi kambing. Namanya Nur Kholis. Digantungkan di situ, namanya fulan, atau ditulis ya, panitia fulan. Allahumma minka ilaika taqabbal an fulan. Allahu akbar. Bismillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal an Muhammad. Jadi dibacain itu sudah. Walaupun niat itu tentu sudah di hati kita kan, niat nawaitu sa'an udhiyah, sejak aku niat kurban sunnah karena Allah. Niat itu di hati, ya. Anda beli korban, lalu Anda niat sejak saya niat kurban sunnah karena Allah Ta'ala. Nanti waktu disembelih, antum juga doa, Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal anni, atau an zawjati, an waladi, an fulan, dari saya ini korbanku, terimalah ya Allah. Itu biasa dibaca apa ya? Dibaca. Mana korbannya misain. Ini korbannya fulan, korbannya B. Dipisahin kasih nama, ini korban si fulan. Nanti dia diberikan sepertiga dari korbannya itu. Jadi jelas, nggak disatuin. Kalau bisa begitu. Ini kambing si fulan, ini kambing si fulan. Nanti si fulan dapat bagian dari kambing itu sepertiga. Begitu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup bisa? Ya saya kira cukup sekian. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.